I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Salam, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan materi kami dengan judul materi Teori Pendidikan Berdasarkan Pembelajaran Andragogi. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Nuni Iran Susubetaopan sebagai pemateri pertama dan teman saya Riko Mau sebagai pemateri kedua dan teman saya Mariam Jessica Otemusu sebagai pemateri ketiga. Baik, jadi di sini yang pertama pengertian andragogi. Nah, andragogi berasal dari bahasa Yunani kuno, aner dengan akar kata andra yang berarti orang dewasa dan agogus yang berarti membimbing atau membina. Nah, andragogi secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar orang dewasa. Namun karena orang dewasa sebagai individu yang sudah mandiri dan mampu mengarahkan dirinya sendiri, maka dalam andragogi yang terpenting dalam proses interaksi belajar adalah kegiatan belajar mandiri yang bertumpu kepada warga belajar itu sendiri dan bukan merupakan kegiatan seorang guru mengajarkan sesuatu atau learner center training atau teaching. Nah, pengertian yang kedua itu andragogi adalah istilah seringkali dijumpai dalam proses pembelajaran orang dewasa atau adult learning. Nah, baik dalam proses pendidikan non formal, pendidikan luar sekolah maupun dalam proses pembelajaran pendidikan formal. Nah, pendidikan dewasa adalah suatu proses yang menumbuhkan keinginan untuk bertanya dan belajar secara berkelanjutan sepanjang hidup. Nah, bagi orang dewasa, belajar berhubungan dengan bagaimana mengarahkan diri sendiri untuk bertanya dan mencari jawabannya. Nah, ini menurut Panen dalam Supriantono tahun 2008. Nah, karakteristik belajar andragogi. Nah, kita perlu mengetahui karakteristik belajar andragogi. Nah, ada 6 karakteristik. Yang pertama itu, orang dewasa telah memiliki lebih banyak pengalaman hidup. Nah, dalam belajar andragogi ini, orang dewasa itu sering kita lihat itu mereka lebih tahu dari orang yang baru belajar karena mereka memiliki pengalaman yang sudah mereka lalui sehingga mereka sudah mengetahui pembelajaran yang terjadi. Nah, yang kedua, orang dewasa memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Nah, motivasi ini dikatakan sebagai dorongan untuk seorang dewasa itu dia berpikir dan belajar dengan tekun sehingga dia bisa mencapai sesuatu. Nah, karakteristik yang ketiga itu orang dewasa telah memiliki banyak peran dan tanggung jawab. Kalau ketika kita sudah merasa dewasa, maka tanggung jawab itu setiap orang itu sudah merasakan tanggung jawab yang besar. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak berpatokan kepada orang lain, melainkan kita sendiri karena kita sudah memiliki tanggung jawab yang besar untuk diri kita dan masa depan kita. Nah, yang berikut, kurang percaya pada kemampuan diri untuk belajar kembali. Lalu yang kelima, orang dewasa lebih beragam daripada pemuda. Nah, karakteristik yang kelima ini yang dimaksudkan orang dewasa lebih beragam daripada pemuda ini artinya dari sisi pemikirannya itu orang dewasa itu sudah lebih berpikir jernih dibandingkan dengan pemuda sehingga dia masuk dalam karakteristik yang kelima. Nah, yang berikut karakteristik yang keenam itu setiap individu berbeda dalam kemampuan serta kesiapannya menghadapi kelompok-kelompok belajar. Hal tersebut dapat dimanfaatkan dengan pertukaran pengalaman. Nah, teori belajar andragogi. Nah, teori belajar andragogi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu, orang dewasa termotivasi belajar apabila belajar tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan minatnya. Oleh karena itu, titik berangkat pembelajaran orang dewasa adalah menemukan kebutuhan dan minat warga belajar. Nah, yang kedua itu orientasi belajar orang dewasa
adalah berpusat pada kehidupan, life center. Oleh karena itu, unit pembelajaran orang dewasa harus terkait dengan kehidupan, bukan pelajaran. Artinya teori ini, orientasi pelajaran ini maksudnya itu setiap pelajaran yang diambil itu diambil dari kehidupan nyata, sehingga tidak berpatokan pada pelajaran atau teori yang didapati. Yang ketiga itu pengalaman adalah sumber belajar yang paling baik bagi orang dewasa, sehingga metode menggunakan pengalaman dan analisis pengalaman. Nah, yang keempat, orang dewasa mempunyai kebutuhan yang dalam untuk mengarahkan diri sendiri atau self-direction. Nah, oleh karena itu, pengalaman adalah guru dalam pembelajaran dengan mengembangkan pengetahuan. Lalu yang terakhir itu perbedaan individu antara orang dewasa semakin bertambah sejalan dengan bertambahnya usia. Oleh karena itu, gaya belajar, waktu, tempat, dan kecepatan belajar harus diizinkan atau ditolerir. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip andragogi. Prinsip yang pertama yaitu prinsip kemitraan. Prinsip ini menjamin terjalinnya kemitraan di antara pengajar dan pelajar. Yang berikut, prinsip pengalaman nyata. Prinsip ini menjamin berlangsungnya kegiatan pembelajaran pendidikan orang dewasa terjadi dalam situasi kehidupan yang nyata. Yang berikut, prinsip kebersamaan. Prinsip ini menuntut digunakannya kelompok dalam kegiatan pembelajaran pendidikan orang dewasa untuk menjamin adanya interaksi yang maksimal di antara peserta dengan difasilitasi pengajar. Prinsip partisipasi. Prinsip partisipasi adalah untuk mendorong keterlibatan pelajar secara maksimal dalam kegiatan pembelajaran orang dewasa dengan fasilitas dari pengajar. Prinsip keswadayaan. Prinsip keswadayaan merupakan prinsip yang mendorong kemandirian pelajar dalam upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Prinsip lokalitas. Prinsip ini menjamin adanya materi yang dipelajari bersifat spesifik. Generalisasi dari hasil pembelajaran dalam pendidikan orang dewasa akan sulit dilakukan. Prinsip kesinambungan. Prinsip yang menjamin adanya kesinambungan dari materi yang dipelajari sekarang dengan materi yang telah dipelajari di masa yang lalu dan dengan materi yang akan dipelajari di waktu yang akan datang. Prinsip manfaat. Prinsip manfaat menjamin bahwa apa yang dipelajari dalam pendidikan orang dewasa adalah sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan oleh pelajar. Prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan menjamin kesiapan mental maupun kesiapan fisik dari pelajar untuk dapat melakukan kegiatan pembelajaran. Prinsip keterpaduan. Prinsip ini menjamin adanya integrasi atau keterpaduan materi pendidikan orang dewasa. Kemudian, yang berikut adalah aplikasi teori belajar andragogi. Yang pertama, perumusan tujuan program. Tujuan program ini ialah untuk menyatakan domain tingkah laku serta tingkatan tingkah laku yang ingin dicapai sebagai hasil belajar. Yang kedua, pengembangan alat evaluasi. Pengembangan alat evaluasi yang pertama yaitu tahap pencapaian tujuan pembelajaran atau program kegiatan belajar, keseksamaan, perumusan tujuan. Yang kedua, kesesuaian antara metode dan teknik penyajian dengan sifat bahan pelajaran, tujuan yang ingin dicapai, karakteristik warga belajar, kemampuan dasar warga belajar. Yang ketiga, keberhasilan program dalam mencapai tujuan program, keseksamaan alat evaluasi yang digunakan dengan tujuan program yang ingin dinilai keberhasilannya. Analisis tugas belajar dan identifikasi kemampuan. Teori belajar yang relevan dengan kegiatan analisis tugas antara lain sebagai berikut. A. Teori Gestalt, meliputi hukum. Yang pertama,
hukum Pragmans atau penuh arti, yaitu pengelompokan objek suatu bahan pelajaran berdasarkan kriteria atau kategori tertentu, seperti warna, bentuk, dan ukuran sehingga mempunyai arti. Yang kedua, hukum kesamaan atau keteraturan tugas yang unsurnya mempunyai kesamaan dan teratur. Lebih mudah dipahami daripada yang berbeda dan tidak teratur. B. Teori Medan. Belajar memecahkan masalah merupakan pengubahan struktur kognitif. Baik, kita akan masuk pada yang terakhir, yaitu kesimpulan. Andragogi adalah istilah yang seringkali dijumpai dalam proses pembelajaran orang dewasa atau adult learning, baik dalam proses pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah maupun dalam proses pembelajaran pendidikan formal. Andragogi adalah teori pembelajaran untuk orang dewasa yang menekankan pada kemandirian, pengalaman, dan motivasi internal. Teori ini menyoroti pentingnya partisipasi aktif, relevansi materi, serta pengalaman sebelumnya dalam proses pembelajaran orang dewasa. Pendekatan andragogi menekankan penghormatan terhadap otonomi individu, kolaborasi, dan keterlibatan aktif dalam pembelajaran orang dewasa. Demikian materi kami kelompok 2. Sekian dan terima kasih.